selamat datang lagi di channel aku, Vivi Kecil Channel. Nah, untuk video aku kali ini, aku akan membahas tentang Shopee. Aku di sini akan menjelaskan banyak banget sesuai dengan yang aku tahu dan sesuai dengan pengalaman aku. Jadi aku di sini itu mau membahas 6 hal. 6 hal itu yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan Shopee, kemudian kegunaannya Shopee, kemudian cara verifikasi Shopee, kemudian cara isi saldo Shopee, kemudian yang kelima itu bagaimana cara menggunakannya, dan juga yang keenam itu masalah-masalah yang biasanya terjadi pada teman-teman yang pengguna pertama atau yang baru tahu tentang Shopee gitu. Oke, sebelum aku mulai ke videonya lebih lanjut, jangan lupa subscribe ya, subscribe channel aku ini, subscribe di sini ya, di sini di bawah ini. Kemudian setelah itu nyalakan loncengnya agar teman-teman juga nggak ketinggalan video-video aku, karena aku akan membuat video-video yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Terus kemudian jangan lupa di like, pencet tombol di bawah ini ya, like, kemudian share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Oke? Nah, langsung saja untuk yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan Shopee itu? Jadi, Shopee itu adalah salah satu fitur dari layanan Shopee, di mana Shopee itu adalah uang elektronik seperti aplikasi yang lainnya, seperti aplikasi Dana, kemudian aplikasi OVO gitu. Cuman bedanya di sini Shopee itu ada di dalam lingkupnya Shopee. Jadi kita nggak perlu download aplikasi lain untuk bisa menggunakannya gitu. Cukup di Shopee itu aja ada fiturnya buat Shopee. Nah, Shopee ini juga disebut itu tadi ya, uang elektronik atau juga tabungan atau dompet. Kalau menurut aku sih, kalau ATM gitu bisa dikatakan kartu debit ya, gitu. Oke, next yang kedua. Yang kedua ini aku akan membahas tentang kegunaan dari Shopee. Nah, kegunaannya ini aku rangkum itu menjadi 7. Nah, kegunaan yang pertama itu Shopee ini bisa dijadikan belanja, maksudnya tabungan belanja. Nah, maksudnya itu tabungan belanja. Jadi, teman-teman bisa menyisihkan uang kalau teman-teman habis gajian, atau habis dikasih uang bulanan orang tua, atau habis dikasih gajian atau bulanan dari suami atau yang lain gitu. Itu teman-teman bisa menyisihkan kemudian dimasukkan ke dalam Shopee. Jadi, teman-teman pengen belanja itu nggak bingung gitu, uangnya itu nggak kepake yang lainnya gitu, masih ada buat untuk belanja gitu. Terus kemudian yang kedua ini, Shopee ini sebagai tabungan buat kita jaga-jaga kalau seumpama pengen narik, maksudnya pengen dimasukkan ke saldo ATM lagi, seumpama kalau butuh gitu, itu bisa ditarik, tapi dengan syarat teman-teman harus verifikasi dulu. Jadi teman-teman harus verifikasi Shopee dulu baru bisa menarik. Lah, tempat buat nariknya itu ada di sini ya. Aku kasih tahu gambarnya tuh di sini. Ini buat penarikan. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu kegunaannya adalah kegunaan yang utama, sebenarnya yang utama di Shopee yaitu sebagai pembayaran Shopee. Nah, untuk teman-teman yang pengen belanja, kalau dengan Shopee kita itu nggak perlu ribet, harus keluar rumah, kemudian ke Indomaret atau ke Alfamart atau ke bank atau ke ATM gitu untuk membayar Shopee. Teman-teman bisa langsung pakai Shopee. Bisa juga sih pakai M-Banking, tapi kalau M-Banking kan pakai aplikasi lain ya, kita perlu itu. Kalau teman-teman belum sempat ngaktifin M-Banking kan juga ribet, harus ke bank dulu ngaktifin M-Banking dulu gitu. Jadi teman-teman kalau seumpama ngaktifin Shopee itu lebih mudah untuk berbelanja sewaktu-waktu, kapanpun, selagi ada isinya. Nah, yang selanjutnya itu fungsi yang keempat. Kegunaan yang keempat itu teman-teman bisa mentransfer saldo Shopee teman-teman itu ke teman kalian. Jadi seumpama nih, teman-teman pengen beliin sesuatu untuk saudara gitu. Nah, saudara teman-teman itu mau belanja pakai Shopee. Nah,
itu bisa banget teman-teman langsung transfer itu tadi Shopee Pay-nya ke saudara teman-teman, biar saudara teman-teman itu bisa belanja sesukanya. Jadi kita tuh nggak ribet cuman ngasih uang lewat Shopee Pay aja, itu bisa banget. Nah, caranya itu gambar yang ini, nanti ada alurnya sendiri di bawahnya itu akan dikasih penunjuk dari Shopee-nya. Oke. Kemudian fungsi yang keenam ya, keenam itu Shopee Pay itu bisa digunakan sebagai alat katrol atau alat bantu buat kita dapat lebih banyak ongkir gitu. Kayak contohnya itu setiap event-event itu kan event-event Shopee seperti 66, 12-12 atau 11-11 gitu. Itu kan pasti ada event yang menawarkan gratis ongkir 0 rupiah, tapi dengan syarat pembayarannya harus lewat Shopee Pay. Jadi ini Shopee Pay itu bisa bermanfaat banget gitu buat kita. Subsidinya juga biasanya kan lebih besar gitu kalau yang pembayaran lewat Shopee Pay itu. Terus kemudian yang terakhir, yang ketujuh ini ya, teman-teman kalau mengaktifkan Shopee Pay bisa meminimalkan biaya administrasi untuk belanja. Nah, kalau teman-teman bayar lewat Indomaret atau Alfamart itu kan biasanya ada administrasi. Kalau nggak salah, seingat aku 2.500 ya. Pasti teman-teman di sini kalau seumpama ada yang lebih gratis, kenapa tidak beralih gitu ya kan? Sedangkan kalau kita mau ngisi saldo Shopee Pay itu nggak usah bayar gitu. Tapi untuk bank BNI kayaknya, BNI apa BCA ya? Sebentar ya. Bank BNI itu dikenakan biaya 1.000 kalau nggak salah, dikenakan 1.000, tapi yang lain itu gratis. Nah, next untuk penjelasan yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 ini aku mau bahas tentang cara aktivasi. Sebenarnya ini mudah banget, teman-teman pasti bisa, nggak perlu ribet. Tapi di sini itu banyak teman-teman yang mengalami salah paham. Dikira sudah aktivasi padahal itu belum, karena di sini itu kalau menurut aku itu ada dua tahapan. Yang pertama itu bisa dikatakan daftar awal lah, kemudian yang kedua baru verifikasi. Nah, kebanyakan teman-teman di sini itu baru melakukan pendaftaran awal aja, yaitu saat kita selesai membuat password atau pin Shopee Pay. Nah, itu teman-teman kira sudah selesai verifikasi, padahal itu belum, masih ada tahap selanjutnya. Itu. Nah, oke, demikian video yang bisa aku sampaikan. Mungkin video ini aku buat jadi 2 episode ya. Jadi, teman-teman stay tune terus, jangan lupa nyalakan loncengnya, subscribe agar teman-teman gak ketinggalan video-video aku, agar bisa melanjutkan video ini. Maksudnya nggak ketinggalan lanjutan dari video ini, karena video ini aku jadikan 2 biar nggak kepanjangan, teman-teman nggak bosan. Oke, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.